Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin akan meresum materi dari kelompok 7 mengenai etika bisnis dalam pemasaran. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari segala aktivitas pemasaran, sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui permintaan produk, harga, promosi, dan distribusi. Nah, etika pemasaran dalam konteks produk. Yang pertama yaitu produk yang halal dan thayyib, produk yang berguna dan dibutuhkan, produk yang berpotensi ekonomi dan benefit, produk yang bernilai tambah yang tinggi, dan jumlah yang berskala ekonomi dan sosial, produk yang dapat memuaskan masyarakat. 2. Etika pemasaran dalam konteks harga. Beban biaya produksi yang wajar sebagai alat kompetisi yang sehat diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat, margin perusahaan yang layak sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Nah, etika pemasaran dalam konteks distribusi, kegiatan dan ketetapan waktu, keamanan dan keutuhan barang, sarana kompetisi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Etika pemasaran dalam konteks promosi, informasi kegunaan dan kualifikasi barang, sarana daya tarik barang terhadap konsumen, informasi fakta yang ditopang dengan kejujuran. Tanggung jawab terhadap keamanan produk. Menurut Hartman dan Desjardins, kategori umum dari tanggung jawab bisnis untuk produk dan jasa yang dijualnya meliputi topik yang sangat beragam. Hanya sedikit isu yang menerima cukup banyak pengawasan dari ilmu hukum politik. Etika bergantung pada kerangka kerja yang serupa ketika mengevaluasi kasus di mana produk atau jasa dari bisnis menyebabkan kerusakan pasar. Adapun tanggung jawab bisnis dan keamanan produk ada dua standar, yaitu yang pertama standar kontraktual. Perspektif ini mengasumsikan bahwa setiap pembelian melibatkan persetujuan yang diinformasikan dan pembeli, oleh karena itu diasumsikan secara sah secara etis. Yang kedua adalah standar tort, kelalaian atau negligence, sebuah konsep dari wilayah hukum yang dikenal sebagai tort memberikan jalan bagi kedua konsumen untuk menetapkan bahwa produsen bertanggung jawab atas produknya. Cara-cara melakukan promosi dan pemasaran dengan etika bisnis. Dalam menciptakan etika bisnis dianjurkan untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pengenalan diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerangkan konsep pembangunan berkelanjutan, menghindari sifat 5K, ketebelet, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi, mampu menyatakan yang benar itu benar, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan, konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama, memelihara kesepakatan, menuangkan ke dalam hukum positif. Pada penelitian yang dilakukan Elizabeth Hayker dan William Terros pada 2007, ditemukan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan membeli. Yang pertama, kesetiaan dari pelaku. Diharapkan suatu perilaku perusahaan yang etis, mereka akan memberi hadiah perilaku etis dalam bentuk harga, meskipun mereka mungkin membeli dan perusahaan yang tidak etis. Menurut Ernie, 2007, dalam pemasaran penjualan yang harus diperhatikan, yang pertama itu di mana perbandingan diizinkan oleh undang-undang, membuat semua estimasi harga rencana tanggal pengiriman secara jelas dan padat, tidak menerima atau pembayaran atau hadiah yang tidak semestinya kepada pembeli, waspada kepada kemungkinan ancaman hukum atas produk yang kita jual. Nah, lingkungan pasar industri dalam etika bersaing.
Lingkungan pasar industri dalam etika bersaing ini berlaku bagi perusahaan yang dihadapkan pada para pesaing pada produk sejenis yang demikian banyak yang terancam di mana perilaku industri di dalam pasar kondisinya cukup kompetitif. Etika bersaing dalam pelayanan. Bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan tertentu, konsumen akan merasa lebih senang jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memberikan pelayanan yang memuaskan. Akibat negatif penyalahgunaan surat elektronik dan multimedia. Bagaimanapun yang kita cari adalah informasi yang layak untuk dibaca dan digunakan untuk kemajuan umat manusia. Pencegahan perilaku tidak etis melalui multimedia. Dalam kasus Smackdown, membuat kita sadar bahwa etika dalam berbisnis tidak dapat diabaikan. Nah, itulah resume dari kelompok 7 mengenai etika bisnis dalam pemasaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.